Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mila Amelia dengan NIM 21811334142, Prodi Administrasi Perkantoran, Universitas Negeri Yogyakarta, dengan dosen Bapak Muhammad Hanafi, mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Administrasi. Di sini saya akan membahas materi tentang pengantar administrasi dan pola perkembangan ilmu administrasi. Yang pertama, pengantar administrasi. Di dalam pengantar administrasi terdapat 1. Administration, yaitu kesatuan harta kekayaan dan personal. 2. Administrator, yaitu orang yang bertugas mengurus hal-hal administrasi. 3. Administer, yaitu bentuk tanggung jawab administrator kepada pemimpin. 4. Administrare, yaitu pelaksanaan tata usaha. 5. Administro, yaitu istilah manajemen dari administrasi. Pada pembahasan materi pengantar administrasi, saya akan menganalisis PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk sebagai perusahaan nasional. 1. Administration. PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk merupakan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2003 yang pada awalnya hanya bergerak di bisnis makanan. 2. Administrator. Direktur dan komisaris utamanya adalah Lim Aun Seng dan Agung C. Kusumo. 3. Administer. Terjadinya imbal hasil yang optimal bagi pemegang saham, merencanakan pengembangan di seluruh perusahaan, memberi penghargaan atau sanksi kepada karyawan, melaksanakan kontrol internal dan manajemen risiko dengan baik. 4. Administrare. PT 3 Pilar Sejahtera Food menerapkan pedoman GCG yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan perseroan agar senantiasa profesional, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ personal, mendukung pengembangan, pengelolaan sumber daya perseroan, dan pengelolaan risiko usaha perseroan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab, pengelolaan pembukuan, metode pemeliharaan arsip. 5. Administro. PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk menerapkan strategi pemasaran, yaitu strategi pemasaran domestik atau penjualan produk secara lokal yang dilakukan oleh distributor yang dimiliki oleh perusahaan, dan strategi pemasaran internasional atau penyaluran di berbagai negara untuk terus mengembangkan bisnis melalui perluasan jaringan pemasaran ekspor. Materi selanjutnya, pola perkembangan ilmu administrasi. Di dalam pola perkembangan ilmu administrasi terdapat fungsi administrasi, yaitu 1. Fungsi rutin. Fungsi administrasi yang memerlukan pemikiran minimal mencakup pengarsipan dan penggandaan. 2. Fungsi teknis. Fungsi administrasi yang memerlukan pendapat, keputusan, serta keterampilan perkantoran yang mumpuni. 3. Fungsi analis, yaitu fungsi administrasi yang memerlukan cara berpikir kritis dan kreatif, serta kemampuan memutuskan sesuatu dengan cepat dan tepat. 4. Fungsi interpersonal. Fungsi administrasi yang memerlukan analisis dan penilaian sebagai dasar dalam memutuskan sesuatu, serta keterampilan dalam berkomunikasi dengan orang lain. 5. Fungsi manajerial. Fungsi administrasi yang memerlukan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan memberikan motivasi. Pada pembahasan materi pola perkembangan ilmu administrasi, saya akan menganalisis PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk sebagai organisasi bisnis. 1. Fungsi rutin. Pengelolaan pengarsipan setiap kali terjadi keluar masuk barang, pengelolaan dan penyimpanan dokumen perusahaan,
melakukan penggandaan dokumen, memiliki cadangan dokumen, pelaporan setiap pelaksanaan tugas. 2. Fungsi teknis, kemampuan mengoperasikan komputer atau alat elektronik lainnya yang mendukung dalam kinerja perusahaan. 3. Fungsi analis, melakukan penentuan tenaga kerja dengan jabatan, menganalisis sebuah laporan yang ada di perusahaan dan kemudian membuat keputusan, memberi bantuan untuk pengambilan keputusan. 4. Fungsi interpersonal, membuat rencana kerja untuk kemajuan perusahaan, melakukan koordinasi tim atau kelompok agar pekerjaan berjalan lancar sesuai rencana, menjalankan kerjasama dalam sebuah proyek untuk memajukan perusahaan. 5. Fungsi manajerial, mengevaluasi kinerja karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan, membuat anggaran untuk perusahaan, bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dalam sebuah pekerjaan atau proyek yang sedang atau akan dijalankan. Contoh selanjutnya, kantor kepala desa sebagai organisasi publik. 1. Fungsi rutin, menciptakan arsip dalam penerimaan dan pembuatan surat menyurat, melakukan pengarsipan dan penggandaan agar terekamnya informasi, pelaporan setiap pelaksanaan. 2. Fungsi teknik, berupaya meningkatkan kinerja yang baik dalam melayani masyarakat, meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan jaringan komputer, meliputi pengarsipan menggunakan alat elektronik atau menggunakan sistem jaringan komputer, mendalami berbagai teknologi atau aplikasi yang berbasis data untuk menunjang kemajuan desa. 3. Fungsi analis, melakukan analisis permasalahan yang sedang terjadi dan kemudian memutuskan atau menyelesaikan dengan tepat, cepat, dan sesuai. Memiliki jalan keluar yang tidak merugikan satu sama lain. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pengendalian efisien dan menjaga agar tercapainya standar kualitas yang baik. 4. Fungsi interpersonal, menyusun rancangan peraturan desa, menyusun strategi untuk memajukan desa atau kinerja di kantor kepala desa, mengkoordinasi untuk membangun desa ke depannya, mengkoordinasi masyarakat agar mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan, menjalankan kerjasama dengan sesama perangkat desa untuk memajukan desa. 5. Fungsi manajerial, menyusun rencana dan penganggaran dalam rangka memajukan desa, mengevaluasi karyawan dalam melayani masyarakat desa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.